Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Ibu absen dulu ya. Noviza, Hadirah. Sofiana, Hadirah. Vera. Hadirah. Oke. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sudah tahu materinya hari ini apa? Apa materinya hari ini? Kemarin kita membahas apa? Silakan dibuka LKS-nya. Ya, nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai unsur-unsur berita, dan materi berikutnya kan meringkas dan menyimpulkan berita. Untuk minggu kemarin kan kita sudah mengerjakan itu ya, apa, tentang teks berita, dan kalian kan juga menganalisisnya. Sekarang ini tugasnya ibu bagi, nanti silahkan kita koreksi bersama-sama. Silahkan tugasnya diambil ke depan. Vera, Nafiza, Sofiana, itu tugasnya sengaja belum ibu koreksi, jadi nanti kita koreksi bersama-sama, kita bahas bersama-sama. Silakan untuk nama yang saya panggil nanti maju ke depan ya. Untuk Nafiza silakan maju ke depan. Silahkan dijawabkan. Kemarin kan pertanyaannya, jelaskan unsur-unsur 5W dan 1H yang terdapat dalam teks berita tersebut. Nah, kan sudah kamu jawabkan. Nah, silahkan dibacakan. Ya. Nah, Yaitu lembaga sosial askar Kaumi memberikan beasiswa buat santri dari lembaga sosial askar Kaumi. B. Karena para santri dituntut untuk belajar di Al-Quran Hadis. Dan Rabu 22 Maret 2017. Dan Sofian Bada, Jurnalistika, Jakarta Pusat. Oh, para santri di sana akan belajar di sekolah-sekolah formal di Mesir, sehingga tidak hanya belajar ilmu Al-Quran dan Hadis, namun juga ilmu-ilmu umum. Ya, mungkin ada jawaban yang lain dari teman-teman. Iya, boleh, silahkan maju ke depan. Ya. Lembaga sosial askar Kaumi bekerja sama dengan lembaga Wahatul Quran pimpinan Syekh Ibrahim Amir di Mesir, dan selama 2 tahun rantai akan dibimbing di sana secara intensif untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz. Terima kasih untuk Nafiza dan Sofiana. Nah, untuk jawabannya benar. Tadi Sofiana cuma menambahi yang bagian hurufnya saja ya. Jadi untuk kalian jawabannya sudah bagus semua dan juga sudah benar. Dan saya rasa kalian juga sudah memahami mengenai unsur-unsur dari teks berita. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai KD 4.1, yaitu menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Nah, sekarang silahkan kalian buka LKS-nya di halaman berikutnya setelah yang poin B. Sudah ketemu?
Ya, di situ kan terdapat meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, untuk ini sudah ibu buatkan mind mapping. Ini seharusnya ini di sini, tapi salah, jadi ibu taruh di sini. Nah, untuk menyimpulkan berita adalah kegiatan meringkas berita menjadi lebih sedikit tanpa mengurangi unsur-unsurnya. Nah, cara menyimpulkan isi berita adalah dengan menyimak berita secara seksama, mencatat pokok-pokok berita pada saat mendengarkan berita. Nah, bagaimana Bu tahap menyimpulkan berita? Di situ kan ada 4 tahap ya. Yang pertama yaitu tahap menyimpulkan berita. Nah, di sini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu mendengarkan, atau membaca. Nah, sebelum kalian menyimpulkan sebuah berita, alangkah baiknya kalian mendengarkan atau membaca berita tersebut. Ketika kalian melihat di TV atau mendengarkan di radio, berarti kan kalian menangkap berita itu dengan cara mendengarkan. Kalau kalian melihat berita itu di koran atau di majalah kan berarti tahapnya adalah membaca. Nah, membaca ini dilakukan secara teliti dan penuh konsentrasi. Jadi ketika kalian membaca atau mendengarkan berita itu harus benar-benar teliti. Gak boleh dibacanya sekilas-sekilas gitu, nggak boleh. Jadi harus konsentrasi juga. Yang kedua yaitu mencari dan mencatat pokok pada setiap paragraf. Nah, setelah kalian mendengarkan dan membaca, tentunya kan nggak didengarkan gitu aja, nggak dibaca gitu aja kan. Nah, setelah itu nanti dicari dan dicatat pokok-pokok penting yang ada pada berita yang kalian baca atau kalian dengarkan itu. Bisa ditulis di buku tulis atau buku yang lainnya. Yang penting dicari dan dicatat pokok paragrafnya. Yang kedua, setelah itu menulis kembali. Menulis kembali. Di buku kalian itu kan dijelaskan menulis kembali gagasan pokok dengan kalimat yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Nah, untuk menulis kembali ini maksudnya kalian memakai bahasa kalian sendiri untuk menyimpulkan dari apa yang kalian catat dari berita tadi. Jadi enggak beritanya apa ya? Berita yang kalian tulis itu bukan plek gitu loh dari misalnya dari koran atau dari media yang lainnya, tapi memakai bahasa kalian sendiri dengan cara yaitu menulisnya dengan lebih ringkas dan mudah dipahami menurut pemahaman kalian sendiri. Yang terakhir yaitu menyusun gagasan pokok. Nah, setelah kalian melewati 3 tahap ini, yang terakhir yaitu menyusun gagasan-gagasan pokok. Jadi di tahap yang terakhir ini tahap terakhir kalian. Jadi itu hasil ringkasan kalian ketika membaca atau mendengarkan berita yaitu. Jadi menyusun gagasan-gagasan pokok. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Nah, karena kalian sudah paham mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi, nah sekarang Ibu akan membacakan berita. Nanti coba kalian dengarkan. Pokoknya nanti kita belajar meringkas berita bareng-bareng. Nah, nanti setelah itu kalau sudah paham nanti Ibu kasih tugas. Tolong didengarkan baik-baik ya beritanya.
Sudah paham beritanya? Perlu diulangi? Enggak ya? Nah, setelah kalian mendengarkan berita yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada yang bisa meringkas? Tadi kan ada ini tahap-tahapnya. Kita ringkas bareng-bareng aja dulu ya, nanti kalau belum paham bisa ditanyakan. Nah, tadi kan beritanya 10 hari menjelang Lebaran Sabtu, nah itu karena untuk yang pertama kan tadi kita mendengarkan atau membaca. Jadi kan kalian sudah mendengarkan berita yang disampaikan. Nah, selanjutnya yaitu mencari dan mencatat. Sudah dicatat beritanya? Nah, ketika kalian mendengarkan berita atau membaca, kalau kalian mau menyimpulkan atau meringkas teks berita, jadi ketika berita kalian dengarkan atau berita kalian baca, nah kalian juga ini mencari dan mencatat. Jadi nyambi gitu loh, nyambi. Yang berikutnya kalau sudah nanti beritanya mungkin nanti kalian mencatatnya atau mencarinya nanti dicoret-coret dulu lah di korannya, atau mungkin kalau kalian membaca nanti ya dicoret-coret di buku tulis gitu. Nah, kalau sudah nanti baru menulis kembali. Jadi ditulis lagi apa yang kalian catat tadi gitu. Dan yang berikutnya jadi untuk ringkasan dari berita yang Ibu sampaikan tadi, yaitu Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, itu kan tadi kan teks beritanya panjang kan ya. Nah, ketika kita meringkas atau menyimpulkan, nah jadi hanya ada beberapa kalimat saja. Jadi nggak perlu sepanjang berita yang kalian baca atau yang kalian dengar. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Nah, oke. Kalau kalian sudah paham, Ibu akan menampilkan beritanya nanti di HP, tolong didengarkan baik-baik. Nanti sesuai ini ya tahap-tahapnya, jadi biar bisa jawab. Nah, tadi kan sudah kalian kan sudah mendengarkan atau melihat berita di tayangan YouTube tadi ya. Nah, sekarang ini ada tugas kalian kerjakan, nanti langsung kita bahas. Nanti cara mengerjakannya sama seperti yang Ibu contohkan. Nah, untuk proses pengerjaan tugasnya Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan untuk nama yang saya panggil nanti maju ke depan untuk menyimpulkan dan meringkas berita yang tadi sudah didengarkan. Untuk Vera, ayo maju. Jadi tolong disimpulkan dari berita yang kamu dengar itu kesimpulannya bagaimana? Pihak kepolisian menyiapkan personal untuk menjaga gedung DPR. Ya, sudah, terima kasih, silakan kembali.
sudah benar sekali tadi ringkasannya, singkat, jelas, dan juga mudah dipahami. Jadi, nah seperti itu tadi ringkasan berita dari berita yang kalian dengarkan di YouTube. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang kurang dipahami mengenai menyimpulkan dan meringkas teks berita, bisa ditanyakan. Sudah? Oke. Nah, untuk tugasnya silahkan dikumpulkan ke depan. Untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenai meringkas dan menyimpulkan teks berita. Jadi ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita dapat dari materi pada hari ini? Ya, silahkan Nafiza. Meringkas dan menyimpulkan berita ada 4 tahap. Pertama, mendengarkan atau membaca berita dengan teliti dan penuh konsentrasi. 2. Mencari dan mencatat gagasan pokok pada setiap paragraf. 3. Menulis kembali gagasan pokok dengan kalimat yang lebih ringkas dan mudah dipahami. 4. Menyusun gagasan pokok tersebut menjadi sebuah paragraf atau bacaan yang lebih ringkas. Nah ya, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 4 tahap dalam meringkas dan menyimpulkan teks berita. Yang pertama yaitu mendengarkan atau membaca, yang kedua mencari dan mencatat gagasan pokok pada setiap paragraf, yang ketiga yaitu menulis kembali gagasan pokok, yang keempat yaitu menyusun gagasan pokok tersebut. Nah, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Sudah paham semuanya ya berarti ya. Nah, terima kasih untuk waktunya. Ibu akhiri dan sampai ketemu minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.